Salam sehat sahabatku, bertemu lagi dengan saya, Adi. Seperti biasanya, gambar dalam video ini pasti kurang menarik, karena video ini saya buat seadanya, bukan untuk monetize YouTube namun untuk berbagi manfaat. Silahkan dipahami sampai akhir. Harap maklum. Baik sahabat, mari kita lanjutkan pengalaman berbagi sehat dan berbagi manfaat kepada kawan-kawan yang lain yang kurang sehat agar terbantu mendapatkan kesembuhan. Wahai sahabat, Anda baru berusia 30-40 tahunan namun mulai sulit membaca tulisan kecil dengan jelas. Atau susah fokus melihat objek tertentu, atau ada titik buram di sudut kanan-kiri mata melihat objek yang bercahaya. Iya, zaman sekarang penuaan mata dan kemerosotan penglihatan terjadi pada usia yang semakin lama semakin muda. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajarkan kepada Anda 3 metode cara menyembuhkannya, yaitu: nomor 1 yaitu, memijat titik akupuntur di sekitar mata. Nomor 2, minum teh herbal. Dan nomor 3, olahraga mata, untuk membuat kedua mata Anda kembali berfungsi normal. Dengan ketiga cara ini insya Allah bisa sembuh sahabat, bahkan terkadang di cara yang pertama saja sudah bisa sembuh. Sahabat, penuaan dan sakit pada mata bersumber dari organ dalam. Pada umumnya, mata tua atau istilahnya presbiopia adalah gejala yang baru dimulai setelah usia 40 tahun ke atas. Akan tetapi akibat masyarakat modern menggunakan gadget secara berlebihan, sehingga pada usia di atas 35 tahun sudah mengalami mata tua. Kesehatan mata terkait erat dengan organ di dalam tubuh. Penuaan mata, terutama disebabkan oleh organ liver dan ginjal. Otot di sekitar mata dan kelopak mata dikendalikan oleh limpa dan lambung. Sistem limpa dan lambung merupakan motor penggerak metabolisme cairan basah di dalam tubuh. Jika limpa dan lambung tidak sehat, mudah mengalami mata bengkak dan banyak mengeluarkan lendir. Banyak kaum muda pada saat bangun tidur matanya membengkak, pada permukaan terlihat sepertinya terlalu banyak minum air dan makan terlalu asin, tapi jika ditelaah lebih lanjut adalah karena ada masalah pada limpa dan lambung. Oke, mari kita mulai dari cara 1. Memijat titik akupuntur mata, untuk redakan mata letih dan buram ringan. Cara ini sangat efektif menurut pengalaman saya sendiri, wajib dilakukan tanpa harus melanjutkan cara berikutnya jika di cara ini sudah sembuh. Di sekitar mata kita terdapat banyak sekali titik akupuntur, tapi yang paling sering digunakan adalah titik yang berada di bawah pangkal alis di atas mata kita, atau titik sudut yang berada di pertemuan antara pangkal hidung, alis dan mata. Gunakan ruas pada jari telunjuknya Anda untuk memijat di bawah pangkal alis, kemudian lanjutkan memanjang sampai ke pelipis. Sampai di pelipis, pijat lembut di bagian pelipis secara berulang-ulang. Jika mau lebih efektif lagi, coba beli balsem merek Keplang, atau gunakan balsem uang tidak terlalu panas kemudian oleskan sedikit ke jari telunjuk yang digunakan untuk memijat titik-titik tadi. Terus pijat secara lembut, kemudian istirahatkan mata Anda sekitar 3 atau 4 menit, lalu cobalah buka mata Anda dan lihat objek di kanan kiri untuk melihat hasilnya. Pijatan ini adalah titik awal dari pijatan meridian prostat, sangat efektif dalam hal meredakan keletihan pada mata. Pijatan pada titik ini mampu membuat mata lebih jernih. Saat terlalu banyak melihat, saat pandangan mata kabur, coba pijatlah titik ini agak sedikit lebih masuk di bagian sudut dalam mata. Cara ini dapat membuat sirkulasi pada mata menjadi lebih baik, melindungi liver dan menjernihkan mata. Ketika aliran darah ke kepala dan mata menjadi lancar, maka penglihatan pun akan menjadi jernih. Baik, kita lanjutkan dengan cara yang kedua yaitu, rutin minum teh pereda radang mata. Bahan-bahannya adalah bunga krisan putih dan murbei. Sahabat, murbei adalah bahan obat yang sangat baik untuk memperkuat ginjal. Bahan ini jika bisa dimasak menjadi teh lalu diminum, akan terasa manis alami. Juga bisa dimasak dengan beras menjadi bubur. Beras itu ternyata sangat berguna sebagai media penyerapan obat untuk menguatkan limpa dan juga lambung. Sedangkan bunga krisan, mampu meredakan mata yang memerah akibat peradangan dan terasa tidak nyaman. Jika hal ini terjadi, minumlah teh dari kedua bahan ini. Kedua bahan ini bisa dimasak dengan air bersamaan, sangat cocok sebagai obat untuk kesehatan mata. Bunga krisan setara dengan bunga goji yang ada di Cina. Jika belum tahu bunga goji sahabat bisa lihat di internet. Bunga goji sangat baik dalam melindungi mata. Pada zaman Cina kuno, Ratu Cixi dari dinasti Qing bahkan kerap kali memerintahkan koki istana untuk memasak hangat-hangat teh bunga krisan dan bunga goji ini. Saya pribadi sangat merekomendasikan penggunaan bunga krisan dan bunga goji ini sebagai bahan obat mata.
Bunga krisan terbagi menjadi krisan kuning dan krisan putih, keduanya berbeda manfaatnya. Untuk melindungi mata, gunakan bunga krisan putih. Bunga krisan kuning bersifat lebih dingin daripada krisan putih, rasanya sedikit pahit, kebanyakan dipakai untuk mengobati demam dan radang saluran pernafasan. Bunga krisan juga merupakan bahan obat yang berkhasiat menurunkan hawa panas dalam tubuh, juga dapat diserap liver dan ginjal dan menjernihkan mata. Selain itu, masyarakat modern acap kali begadang, mengonsumsi makanan berat dan mengalami sembelit. Begitu terjadi sembelit maka akan memengaruhi peredaran darah di seluruh organ dalam tubuh, yang dapat mengakibatkan hawa panas tubuh melonjak naik, maka bunga krisan dengan kadar ringan melancarkan buang air besar, yang akan dapat mengatasi hal ini. Sehingga sirkulasi darah yang lancar akan mengakibatkan kesehatan penglihatan juga lebih jernih. Baik sahabat, selanjutnya adalah cara yang ketiga, yaitu rajin olahraga mata. Upayakan mulai dari sekarang. Dalam lingkungan yang hedon ini, zona hijau semakin susah kita temukan. Upayakan ketika pagi sembari berburu oksigen segar, latih mata kita melihat pohon-pohon hijau, kemudian latih fokus ke objek untuk memastikan seberapa lama reaksi fokus mata kita dapat melihat objek secara jelas. Jika sahabat tidak memiliki waktu luang, usahakan waktu sore melakukan hal ini. Jika harus dilakukan maka mata kita akan terlatih refleks dan bisa lebih rileks saraf-saraf matanya. Kemudian upayakan ruangan kita mendapatkan pencahayaan yang cukup, kecuali di saat kita tidur. Pencahayaan yang buruk akan memaksa mata kita bekerja keras untuk mencapai fokus, akibatnya mata kita cepat lelah, terlebih bagi kita yang suka bermain handphone di ruang yang gelap mulai saat ini harus dihindari. Sayangi mata Anda karena mata adalah jendela hidup. Sahabat, jika Anda mendapatkan kesembuhan dari video yang saya buat ini, tolong bantu sebarkan agar kita bisa lebih banyak lagi membantu yang lain. Ingat, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Demikian, terima kasih sahabat, mari saling mendoakan yang baik-baik, salam sehat, semoga cepat sembuh. Adi.